Satu, dua, tiga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberinya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami akan membahas masalah yang saat ini lagi populer, yaitu adalah salah satu makhluk Allah yang menggemparkan dunia. Apa itu dia? Itu masalah virus. Sebenarnya di dalam dunia medis, virus itu terbagi dua. Ada virus mematikan dan virus tidak mematikan. Virus yang tidak mematikan, contoh ketika kita kena flu, ketika kita kena sakit perut, itu virus ringan dan tidak mematikan. Dan ada virus yang mematikan. Apa itu? Ketika virus menyerang ke jantung, ketika virus menyerang ke lambung, ketika virus menyerang ke otak, ketika virus menyerang ke hati, maka itu akan menjadi salah satu virus yang membahayakan. Dan saat ini yang lagi keren adalah virus corona, yang mana yang awalnya diketahui berasal dari negara Cina. Namun Allah katakan sebenarnya virus seperti itu udah ada dari zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman kerajaan Fir'aun, virus tersebut sudah ada. Kenapa munculnya virus tersebut? Karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu ingin terhindar dari hal-hal seperti itu, agar kamu dijaga oleh Allah dari virus-virusnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yang kamu harus lakukan, yaitu dengan istiqomah. Dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat 41 ayatnya 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia meneguhkan pendiriannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan. Allah katakan kalau kamu meneguhkan bahwa kamu meyakini Allah adalah pelindungmu, bahwa Allah adalah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah kirim malaikat untuk menjagamu. Itu yang pertama. Dan ketika kamu istiqomah ketauhidan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya Allah katakan kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi kalau kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah kirim malaikat untuk menjaga kita. Dan di dunia Allah lindungi kita dari gangguan-gangguan jin maupun manusia maupun makhluk Allah yang lainnya. Nah, apa yang harus kita istiqomahkan? Minimal 3. Yang pertama, istiqomah dengan tadabbur Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat, kata Allah. Di dalam suratnya 17 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya ke-82.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazinuz zalimina illa khasara. Dan Allah katakan Al-Qur'an ini adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita istiqomah dengan membaca Al-Quran, tadabbur Quran, menghafalkan Quran, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit. Kenapa? Karena kita langsung diobati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu banyak-banyak melaksanakan salat. Kenapa? Aqimus salat. Tali dulu kisamsi ila khisaqil laili wa Qur'anan fajr. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, laksanakanlah salat mulai tergelincirnya matahari sampai gelap malam, dan laksanakanlah sholat subuh. Dan orang melaksanakan sholat pasti dia wudhu dan pakaiannya rapi, dan dia melaksanakan sholat di masjid yang tempatnya adem, tenang dan enak. Kenapa? Karena berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, apa yang harus kita istiqomahkan adalah infak sedekah. Apa infak sedekah? Karena Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayatnya 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah katakan kalau kamu ingin dijaga Allah agar kamu tidak didatangkan bencana dari Allah, Allah katakan infak sedekahlah. Kenapa? Ketika kita memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita terhindar dari virus corona yang saat ini lagi populer di muka buminya Allah, yang harus kita lakukan adalah di rumah maupun dimanapun. Karena kita sekarang diinterosikan untuk jangan banyak keluar rumah, perbanyaklah pertama baca Quran, yang kedua perbanyak sholat, yang ketiga perbanyak infak sedekah. Mudah-mudahan dengan istiqomah 3 ini kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan makhluk Allah yang namanya virus corona. Mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usikum bi nafsi bi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan